إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim fi Mukhalafati Ashabil Jahim, yaitu kitab tentang konsekuensi jalan yang lurus untuk membedakan diri, tidak menyerupai orang-orang yang dijuluki Ashabil Jahim, yaitu orang-orang kafir. Umat Islam memiliki ciri khas tersendiri. Umat Islam memiliki budaya tersendiri. Umat Islam memiliki karakter dan akhlak tersendiri yang semuanya istimewa, sempurna, indah, sebagaimana apa yang diajarkan dalam Quran dan Sunnah. Maka jangan kita terbawa dengan berbagai macam kampanye atau iklan-iklan resmi atau tidak resmi dari orang-orang kafir untuk mengajarkan budaya mereka. Jangan kita latah mengikuti mereka, seakan-akan apa yang datang dari orang-orang kafir lebih bagus, lebih hebat. Berarti kita minder, merasa kecil di bawah mereka. Jangan, wallah. Umat Islam adalah umat yang mulia. Allah Subhanahu wa taala menyatakan walillahil izzatu walirasulihi waliman mu'minin. Kemuliaan itu milik Allah dan Rasulnya, dan kemudian umat Islam, kaum mukminin diberi oleh Allah kemuliaan. Maka jangan minder, jangan merasa kecil di hadapan mereka, kemudian latah ingin meniru mereka. Kita memiliki, Masya Allah, syariat yang sempurna, ajaran yang sempurna, adab yang luhur, akhlak yang luhur, yang sangat tinggi. Maka jangan kita kemudian latah mengikuti ajaran-ajaran yang rendah, kebiasaan-kebiasaan yang jelek dari orang-orang kafir. Kemarin kita sampai pada pembahasan ikhtilaf bahwa di antara kebiasaan ahlul kitab, orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasrani,
adalah ikhtilafuhum. Perselisihan mereka di antara mereka. Dan yang lebih mengerikan adalah perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya binasanya umat yang telah lalu dari orang-orang kafir ahlul kitab adalah perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Tidak tunduk sami'na wa ata'na dengan qala ar-rasul, dengan ucapan para rasul, tidak. Tapi mereka selalu mendebatnya, kenapa tidak begini? Kenapa tidak begitu? Kenapa harus begitu? Kenapa harus begini? Ila akhirih fa ahlaku. Maka mereka pun binasa. Kemudian dibahas pula bahwa ikhtilaf ada dua jenis. Apa yang pertama? Ikhtilaf yang kedua belah pihak dipuji, tidak dicerca. Ada jenis kedua ikhtilaf yang salah satunya dipuji dan pihak lain dicerca. Kemarin sudah kita bahas walhamdulillah tentang jenis pertama. Seperti apa yang terkandung dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa biidznillah. Apa yang kalian tebang dari pohon-pohon korma dan ataupun pendapat sebagian kalian membiarkannya di atas pokok-pokoknya, maka semuanya dengan izin Allah. Ada kejadian ketika mengepung Yahudi, sebagian kaum muslimin berkata, kita tebang kebun mereka agar mereka gelisah, sudah terbayang akan kehabisan makanan. Kata yang lain, jangan, pohon tidak salah apa-apa, artinya sayang pohon itu nanti demikian. Maka kata Allah, yang berpendapat ditebang tidak mengapa, yang berpendapat tidak tebang juga tidak mengapa. Artinya masalah itu masalah yang muassa. Silahkan. Strategi. Barakallahu fiikum. Juga ketika Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihi wassalam idh yahkumani fil harthi, ketika keduanya menghukumi dua orang yang bertikai, yang satu pemilik kebun, yang satu pemilik kambing yang merusak kebunnya. Nabi Daud menghukumi, Nabi Sulaiman juga menghukumi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma. Memang kata Allah, kami berikan ketepatan pemahaman pada Sulaiman. Artinya keputusan Sulaiman lebih tepat. Tetapi kullan ataina hukman wa ilma, masing-masingnya kami beri hukum dan ilmu. Nabi Daud dipuji, Nabi Sulaiman dipuji. Walaupun yang benar atau yang lebih tepat adalah hukum yang diputuskan oleh Sulaiman alaihi wassalatu wassalam. Maka ini masuknya adalah pada ucapan Rasulullah SAW, yaitu idajtahadal hakimu fa'asab falahu ajrani wa idajtahadal hakim fa'akhta falahu ajrun, yani ajrun wahid. Kalau dua hakim beristihad, bersungguh-sungguh untuk mencapai kebenaran dalam memutuskan satu perkara, kemudian tepat, falahu ajran, dia mendapatkan dua pahala. Kalau ternyata setelah bersungguh-sungguh berupaya untuk mencari keputusan yang paling tepat ternyata salah, falahu ajrun wahid. Dua-duanya dipuji. Tetapi bukan dua-duanya benar. Dua-duanya dipuji, tetapi bukan berarti dua-duanya benar. Dua perkara ini berbeda jauh. Dua-duanya dipuji karena kedua-duanya bersungguh-sungguh berupaya mencari kebenaran. Cara yang digunakannya pun dengan cara yang sama, yaitu mencari dalil-dalil, mencari ayat-ayat, mencari hadis-hadis yang sahih, berupaya untuk mencocoki hujjah. Tetapi yang namanya manusia, kadang ada yang tepat,
kadang ada yang tergelincir. Dua-duanya alim, dua-duanya ulama. Maka jangan kita cerca para ulama yang pendapatnya kebetulan marjuh. Hanya kita katakan pendapat yang lebih rajih adalah pendapat Syekh Fulan. Pada perkara-perkara yang sifatnya ijtihadiyah. Fafahamnaha Sulaiman. Kata Allah, kami pahamkan pada Sulaiman. Sulaiman tepat memutuskannya dengan pendapat yang lebih tepat. Tetapi kullan ataina, masing-masingnya kami berikan hukman wa ilma. Kami berikan hukum dan ilmu. Apalagi contohnya? Wa kama fi iqrarin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yauma Bani Quraidah. Kalau enggak salah sampai sini kita bahas. Dan juga sebagai contoh adalah pada ikrarnya Nabi. Ikrar itu membenarkan dan menyatakan engkau tidak salah, engkau benar. Itu ikrar namanya. Pada yaum Bani Quraidah, pada hari kejadian Bani Quraidah. Liman shallal asra fi waqtiha, yaitu kepada mereka yang salat asar di waktunya. Dan juga terhadap siapa-siapa yang akharaha, yang menundanya, ila an wasala ila Bani Quraidah, sehingga sampai di tempat Bani Quraidah dalam keadaan sudah lewat waktu asar. Disebutkan dalam footnote-nya, kalau cetakannya sama, di sana dibawakan kisahnya atau riwayatnya, bahwasanya setelah perang Ahzab, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mengirimkan pasukan tentara Allah yang lam tarawha, junudan lam tarawha, tentara yang kalian tidak lihat. Malaikat-malaikat, angin, dingin. Angin menerbangkan bukan hanya kemah-kemah mereka, periuk-periuk mereka berterbangan. Berarti keras sekali anginnya. Dikatakan wal qudur, periuk-periuk mereka berterbangan. Apalagi kemah-kemah mereka. Dan rasa dingin yang sampai masuk ke tulang mereka. Bubar mereka. Ketika kaum muslimin sudah menang, Rasulullah SAW kembali ke rumahnya akan melepas pakaian besinya atau pakaian perangnya. Jibril datang masih berpakaian lengkap, pakaian perang, dan menyatakan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kami para malaikat belum melepas pakaian-pakaian perang kami. Perang belum usai. Hendaklah engkau mendatangi Bani Quraidah. Karena Bani Quraidah adalah kelompok Yahudi atau satu suku dari suku Yahudi yang sudah datang ke Madinah sebelum datangnya Nabi SAW. Mereka tahalafu. Tahalafu itu bergabung bersama suku Aus. Tinggal di sana, turun-temurun, memiliki benteng khusus, benteng Bani Quraidah. Memiliki perkampungan khusus ila akhir. Maka ketika Nabi SAW datang ke Madinah dan kaum Aus dan Khazraj masuk Islam, maka terjadilah perjanjian antara kaum muslimin dengan Yahudi untuk tidak saling mengganggu, dan kalau ada musuh dari luar kita harus sama-sama membela Madinah, mempertahankan Madinah, jangan sampai dihancurkan oleh musuh. Ternyata setelah datang pasukan Ahzab, Yahudi, kufar dari kalangan Yahudi, melihat pasukan tersebut pasukan besar yang pasti menang menurut mereka. Maka dari sekarang saja kita langsung mendukung mereka, supaya kalau mereka menang, Yahudi tetap dibela oleh mereka. Berkhianat, mendukung pasukan Ahzab. Maka ketika pasukan Ahzab sudah terusir dengan junud lam tarawha, dengan tentara yang kalian tidak lihat, tentara Allah Subhanahu wa taala, maka kata malaikat, kami belum melepaskan pakaian kami karena perang belum usai. Pengkhianat Yahudi Bani Quraidah. Maka Rasulullah SAW keluar dan menemui para sahabatnya, jangan lepas pakaian kalian. Kita pergi kepada Bani Quraidah.
dengan lafaz yang diucapkan dalam riwayat Muslim dan lainnya, yaitu dengan kalimat la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. La yusalliyanna ahadunil asra illa fi Bani Quraidah. Jangan sekali-kali kalian salat asar kecuali di tempat Bani Quraidah. Maka mereka bersegera ke Bani Quraidah. Ternyata belum sampai di benteng Bani Quraidah, datang atau hampir datang waktu maghrib. Sebagian para sahabat ini mau maghrib, kita harus salat asar. Kalau sampai datang maghrib, waktu asar habis. Kata yang lain, tidak. Nabi berkata, jangan salat kecuali di Bani Quraidah. Mau lewat waktu, mau ndak, pokoknya di Bani Quraidah. Tetapi Rasulullah SAW bermaksud dengan kalimat jangan salat asar kecuali di Bani Quraidah agar kita cepat ke sana. Kalau kenyataannya waktu hampir habis, bagaimana? Sebagian salat sebelum sampai di tempat Bani Quraidah. Sebagian tidak, sampai di tempat Bani Quraidah baru mereka salat asar dalam keadaan keluar waktu. Taib, siapa yang benar, siapa yang salah? Ikhwani fid din, a'azakumullah. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan bahwa kalian semua tidak salah. Kalian semua tidak salah. Ini memahami dengan ijtihad, ini memahami dengan ijtihad. Taib, mirip atau bahkan sama dengan yang tadi. Berijtihad bahwa maksud ucapan Rasulullah SAW yang saya pahami adalah hendaklah bersegera agar kita sempat sholat asar di sana. Kalau kenyataannya nggak sempat, ya jangan sampai lewat waktu. Kita sholat asar. Sedangkan yang lain menyatakan, aku melihat bohir kata-katanya, kalimatnya, jangan sholat asar kecuali di sana. Maka selama kita masih berpegang dengan hadis Nabi, kita tidak salah. Faqarrara, maka Nabi pun menetapkan keduanya dan menyatakan engkau benar, engkau pun tidak salah. Engkau benar, engkau pun tidak salah. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentunya yang berikutnya dari kisahnya kalian sudah tahu. Ketika Bani Quraidah sudah terkepung dan tidak bisa melawan, maka mereka minta aku ingin dihukumi oleh Sa'ad bin Mu'ad. Karena Sa'ad bin Mu'ad adalah suku yang bergabung dengan mereka. Pasti kalau sama-sama sukunya akan dibela. Ternyata Sa'ad bin Mu'ad menyatakan pisahkan laki-laki dan perempuan. Mereka berpisah. Ini mereka sudah berharap kebaikan dari Sa'ad bin Mu'ad. Sudah berbicara pada laki-laki. Pisahkan dewasa dan anak-anak. Mereka pisahkan. Kemudian dia berkata, yang dewasa dalam artian ikut berperang. Artinya orang yang tidak berperang, seperti orang tua renta, nggak masuk. Bunuh semua. Sedangkan yang anak-anak, perempuan dan lainnya, jadi tawanan. Rasulullah SAW menyatakan, qadaita bihukmillah. Engkau telah memutuskan dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani ibn a'azamullah, kembali pada pembahasan. Asyahid yang menjadi saksi, yang menjadi dalil dari kisah ini adalah kedua-duanya tidak disalahkan oleh Nabi. Sebagaimana disebutkan kama fi iqrarin Nabi, sebagaimana Nabi menetapkan pada Bani Quraidah, kedua belah pihak Nabi tetapkan tidak salah. Engkau benar, engkau tidak salah. yakni mereka-mereka yang salat di jalan karena khawatir habis waktu, dan mereka yang tetap salat di Bani Quraidah memahami zahir hadisnya. Wa kama fi qawlihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula contoh yang lainnya adalah seperti ucapan Nabi SAW, idza ijtahada al-hakimu fa asam falahu ajrani wa idza ijtahada fa akhta falahu ajrun, ay ajrun wahid wa nadhairuhu katsirah. Dan yang sejenis ini banyak. Yang sejenis ini banyak.
Dan semuanya dari sisi orang-orangnya yang bersungguh-sungguh dan beristihad pada semua kisah tadi, kisah Sulaiman dengan Daud, kisah Bani Quraidah, kisah Ijtihad al-Hakim, semuanya tidak dicerca kedua belah pihak. Tetapi bukan berarti tidak ada yang benar, nggak ada yang salah. Ada yang benar, ada yang salah. Tetapi karena mereka sudah berupaya, berijtihad, bersungguh-sungguh mencari kebenaran, maka mereka tidak dosa. Tidak dosa artinya tidak disalahkan, tetap dipuji, engkau bagus. Qad ahsana man intaha ila ma sami'. Sungguh bagus orang yang berhenti pada dalil dan berhenti pada apa kata Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Baik, selesai dari jenis pertama, dari bentuk-bentuk ikhtilaf. Wa amal qismu tsani. Sekarang kita masuk ke dalam al-qismu tsani, jenis yang kedua dari perselisihan. Al-qismu tsani min al-ikhtilaf al-madhkur fi kitabillah. Yaitu jenis kedua dari ikhtilaf yang tersebut dalam Al-Qur'an, yaitu fahuwa ma humida fihi ihda ta'ifataini wa humul mu'minun wa dham fihi al-ukhra, yaitu apa yang dipuji salah satu pihak, yaitu orang-orang beriman, dan dicerca pihak lain, yaitu orang-orang kafir dan orang-orang yang menyelisihi kebenaran. Sebagaimana Allah katakan di dalam ayatnya, tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd, ila akhir al-ayah atau ila qawlihi walau sya'allahu maqtatala alladhina min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat walakin ikhtalafu. Kalau Allah kehendaki, mereka pun enggak akan berperang. Kalau Allah kehendaki, tidak mereka akan berperang, tidak pula orang-orang setelah mereka. Setelah datang kepada mereka al-bayyinat, setelah datang pada mereka penjelasan. Walakin ikhtalaf, tetapi setelah datang kejelasan, mereka berselisih. Faminhum man amana wa minhum man kafar. Di antara mereka ada yang beriman, di antara mereka ada yang kafir. Lihat, ini perselisihan. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Yang percaya Allah katakan amana, beriman. Yang enggak percaya Allah katakan kafar. Walau sya'allahu maqtatalu. Kalau saja Allah kehendaki, mereka pun enggak akan berperang. Ikhwani fiddina azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau pada jenis pertama kedua-duanya dipuji, kedua-duanya tidak dicerca, tetapi yang ini benar, yang ini tidak salah. Dalam artian yang ini tepat, yang ini kurang tepat, tapi usahanya sudah benar. Maka yang dilarang adalah ketika beranjak kepada pertikaian. Pada pertikaian, permusuhan, apalagi perang pertumpahan darah sesama muslimin. Itu yang dicercanya. Tetapi kejadiannya, ini memiliki pendapat lain, karena ijtihadnya berbeda, maka itu sesuatu yang maklum, sesuatu yang mesti terjadi di kalangan para ulama. Jadi itu tidak banyak. Yang lebih banyak adalah yang mujma' alaih. Yang lebih banyak, lebih dominan adalah yang disepakati oleh para ulama. Adapun di sini aslul ikhtilafnya sudah tidak boleh. Karena perbedaannya, yang ini percaya, ini enggak percaya. Sudah ada dalil, sudah ada ayat, sudah ada hadis. Yang ini mau menerima, yang ini enggan menerima. Tapi bukankah ini ayat? Ya, tapi bukankah demikian? Ini hadis sahih. Ya, walaupun hadis sahih, tapi terjadi pertikaian. Ini beda dengan yang awal. Yang satu
Orang yang mukmin berkata sami'na wa ata'na. Yang satu lagi entah munafik atau orang yang dalam keadaan sahibu hawa. Bisa jadi munafik sehingga menyatakan tetapi saya begini, tapi saya begitu. Bisa jadi pula kalau ini adalah sahibu hawa, artinya dia tahu itu hak, dia tahu itu benar, tapi hati kecilnya berkata kalau saya terima kebenaran ini, saya akan memiliki kerugian dunia sekian. Saya akan terkucil, saya akan diusir, saya akan sengsara, saya nggak akan mendapatkan rezeki, saya nggak akan diberi hadiah, ila akhirnya. Ini ikhtilaf barakallahu fikum jenis kedua. Satu pihak dipuji, mereka adalah ahlul haqqi, golongan yang memegang kebenaran. Yang satu golongan ahlul hawa atau orang yang lebih mengikuti hawa nafsunya sendiri. Faqauluhu, maka ucapan dalam ayat tadi walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar. Ayat ini menunjukkan kalau salah satunya dicerca, salah satunya dipuji dengan jelas sekali, dengan zahir. Lihat ta'ifataini humida, dipuji salah satu pihak. Wa humul mu'minun, yaitu orang-orang yang beriman. Orang-orang yang percaya dengan ayat dan hadis. Wa dhammul ukhra, dan dicerca pihak lainnya, yaitu mereka-mereka yang tidak mau tunduk, tidak mau menerima dalil-dalil. Wa kadzalika qauluhu ta'ala, demikian pula ucapan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain. Allah berfirman, hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Hadzani khasmani ikhtasamu. Dua pihak ini adalah dua pihak yang bertikai tentang Rabb mereka. Falladzina kafaru, adapun orang kafir, qutti'at lahum thiyabun min nar. Kami akan potongkan untuk mereka pakaian dari api neraka. Yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Akan dituangkan di atas kepala-kepala mereka lelehan timah panas. Yuzharu bihi ma fi butunihim wal junud. Akan mendidih, akan meleleh isi perut mereka dan kulit-kulit mereka. Walahum maqami'u min hadid, dan mereka memiliki belenggu-belenggu dari besi. Kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa dhuqu adzab al-hariq, kata Allah. Setiap mereka ingin keluar daripadanya karena satu gham yang mereka rasakan, satu kesedihan, ketahukan, kesakitan yang mereka rasakan, mereka ingin keluar, u'idu fiha, bahkan Allah Subhanahu wa taala ulangi kembali penyiksaannya. Dhuqu adzab al-hariq, rasakanlah azab api neraka yang membakar. Baru ayat berikutnya Allah katakan, innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal dengan amalan yang saleh, maka Allah akan masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Perhatikan ayat ini. Diawali dengan kalimat hadzani khasmani ikhtasamu. Ini dua golongan yang bertikai, berselisih fi rabbihim, tentang Rabb mereka. Orang-orang berselisih tentang Rabb mereka. Yang satu adalah orang-orang kafir. Maka Allah katakan, yang kufur kepada Rabb mereka, yang ingkar kepada Allah, Allah katakan qutti'at lahum thiyabun min nar. Kami akan potongkan baju-baju dari api neraka untuk mereka. Kami akan tuangkan dari kepala-kepala mereka hamim, dan kami akan azab mereka ila akhirih. Adapun orang yang beriman, kami akan masukkan ke dalam jannah. Berarti siapa yang khasman ikhtasamu? Pihak pertama mukminun, pihak kedua kufar. Golongan pertama orang beriman, golongan kedua adalah orang-orang kafir. Yang satu dipuji oleh Allah, yang satu dicerca. Yang satu diangkat,
dimuliakan, yang satu dihinakan oleh Allah. Yang satu Allah janjikan jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang satu Allah ancamkan azab. Ini pertikaian, perselisihan jenis kedua. Yang satu benar, satu salah. Ma'ama thabata fis sahih. Bersama dengan apa yang diriwayatkan dalam kitab sahih. Dari Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Annaha unzilat fil muqtatilina yawma badrin. Dalam riwayat yang sahih dari Abi Dzar berkata bahwa ayat ini tentang dua pasukan yang berperang dalam perang Badr. Siapa yang berperang dalam perang Badr? Para sahabat Rasulullah SAW dan para sahabatnya dan musyrikin Quraisy ketika itu. Kata Allah tentang dua golongan, dua pasukan yang berperang dalam perang Badr. Allah katakan hadani khasmani khatasamu fi rabbihim. Ini mereka berperang, dua golongan yang bertikai ini bertikai tentang Rabb mereka. Yang satu percaya, yang satu enggak percaya. Yang satu beriman, yang satu enggak beriman. Adapun orang yang enggak beriman, kata Allah, kami akan berikan pakaian dari api neraka. Adapun yang beriman, kami akan masukkan dalam surga. Bahwasanya ayat ini turun tentang perang Badr dan khususnya tentang perang tanding. Sebelum perang Badr ada perang tanding. Keluar dari salah satu pihak, apakah dari muslimin atau dari musyrikin, keluar sendirian setelah pasukan berhadapan dengan bertanya dan menantang. Man yubariz? Man yubariz? Yubariz artinya mau bertanding denganku. Man yubariz? Maka keluarlah sahabat Hamzah. Bertikai dengan pedangnya. Allah menangkan Hamzah. Kemudian keluar lagi man yubariz? Diperintahkan Ubaidah perang tanding. Taib, dua orang ini saling menikamkan pedangnya, saling menusukkan pedangnya, saling bertikai masalah apa? Hah? Masalah apa mereka sampai bertikai dengan pedang-pedang mereka? Allah katakan hadani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Dua orang ini bertikai tentang Rabb mereka. Yang satu beriman, yang satu tidak beriman. Maka Allah ancam yang tidak beriman dengan kalimat falladzina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar. Adapun orang yang beriman, Allah katakan innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus salihati jannat tajri min tahtiha al-anhar. Yani ketika melawan dari musyrikin Utbah, Busyaibah, wal Walid. Wa aktsaru ikhtilaf alladhi ya'ulu ila al-ahwa'i bainal ummah min al-qism al-awwal. Tetapi lihatlah, kebanyakan pertikaian yang terjadi di tengah umat ini, khususnya di kalangan muslimin, dari jenis yang pertama, bukan dari jenis yang kedua. Kebanyakan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa kadzalika ala ila safkid dima. Demikian pula kadang sampai terjadi pertumpahan darah antara madhab Ahnaf, Hanafi dengan madhab Hambali misalnya. Atau lebih tepatnya antara muqallidnya madhab Abu Hanifah, muqallidnya madhab Hambali atau Maliki atau Syafi'i dan lainnya. Sampai terjadi pertikaian dan pembunuhan. Madrasah berdiri tegak, Masya Allah, untuk mengajarkan Quran dan Sunnah, sekolah anak-anak
tahfidz dan sejenisnya di Pakistan. Gurunya berangkat mau ngajar pagi hari. Dan itu saya dapat ceritanya dari anaknya guru yang datang ini tadi. Jadi dia bilang, abi saya waktu ngajar itu berangkat pagi, itu pondok sudah rata dengan tanah. Bisanya. Kok bisa? Siapa yang meruntuhkannya? Ahnaf. Muqallid Hanafi. Ini barakallahu fikum. Apa perbedaan antara madhab Hanafi dengan madhab Hambali? Satu kufur, satu beriman? Tidak. Sama-sama muslimin. Hanya yang satu menaruh tangannya. Tangan kanannya di atas tangan kirinya di atas dada. Yang satu tidak. Hanya yang satu ketika waladhdallin amin. Yang satu sepi, nggak ada yang bilang amin. Perbedaan-perbedaan seperti itu sampai meruntuhkan madrasah mengajarkan Quran dan Sunnah. Ini barakallahu fikum adalah kebiasaan dari kebiasaan ahlul kitab. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala takunu kalladzina ikhtalafu. Jangan kalian seperti mereka yang dulu bertikai dan berpecah belah. Yang dimaksud kalian adalah kaum muslimin. Yang dimaksud mereka siapa? Jangan seperti mereka yang bertikai. Ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Saling bunuh mereka, saling perang mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika ala ila safkid dima wa istibahatil amwal wal adawah wal baghdha. Pertikaian-pertikaian tersebut sesungguhnya dari jenis pertama, tetapi membawa pertumpahan darah, menghalalkan harta, menjadi permusuhan dan pertikaian. Lianna ihdat ta'ifataini. Mengapa terjadi demikian? Karena salah satu dari dua belah pihak la ta'tarif lil ukhra bima ma'hum minal haq. Karena yang satu tidak mengakui kebenaran apa yang terkandung dalam pihak lawannya. Sebagaimana lawannya juga tidak mengakui adanya kebenaran yang terkandung dalam pihak yang satunya. Terjadilah apa yang terjadi. Wala tansifuha, mereka tidak insaf. Padahal kalau diurutkan duduk dengan baik-baik, ternyata yang satu berkata, saya lihat dohirnya menyatakan jangan sholat kecuali di tempat Bani Quraidah. Dan itu saya lakukan. Apa salah saya? Yang satu menyatakan, kami lihat Rasulullah SAW ketika itu menyatakan dengan bahasa, segeralah ke Bani Quraidah hingga kita salat asar di sana. Maka kalau ternyata nggak sempat salat asar di sana, ya salat di mana saja, jangan sampai hilang waktu. Bukankah Allah berfirman, Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Ketahuilah bahwa salat itu adalah kewajiban yang berwaktu. Ada waktu-waktunya. Kalau waktu salat asar sudah habis, ya kita harus segera salat, jangan sampai habis waktunya. Ini punya dalil, ini punya dalil. Di sini mungkin ada kesalahan, tapi dia ada kebenarannya karena masih berpegang dengan hadis. Yang ini juga seperti itu. Di sisi ini dia salah, tapi di sisi lainnya dia memegang ayat bahkan bukan hadis. Yaitu inna salata kanat alal mu'minin kitaban mawquta. Yang demikian enggak perlu menjadi pertikaian, enggak perlu menjadi apalagi peperangan. Barakallahu fiikum. Bal tazidu ala ma ma'a nafsiha minal haqqi ziyadat minal batil. Bahkan ditambah lagi bersama apa yang ada pada dirinya dari kebenaran, ternyata ada ziyadatin minal batil. Apa yang dia pegang sesungguhnya benar misalnya. Tapi ketika menyatakan bahwasanya hadis yang kamu bawa batil, ya salah. Hadis yang sahih dalam Sahih Muslim, la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah. Kenapa dikatakan batil? Ya marah mereka, hadis dibilang batil. Yang ininya juga sama. Bahkan ayat yang dicerca. Enggak benar itu ayat. Alal mu'minina kitaban mawquta. Loh, kenapa ayat yang disalahkan? Ayat ada dalam Quran dan jelas maknanya.
bahwa inna shalah kanat 'alal mu'minin kitaban mauquta. Salat itu bagi orang beriman adalah kewajiban yang berwaktu. Alhamdulillah para sahabat tidak seperti itu. Mereka hanya berbicara Rasulullah begini, kemudian Nabi menyelesaikan. Tidak. Kamu tidak salah, kamu juga tidak salah. Selesai sudah. Masing-masing dengan ijtihadnya. Apa kata Allah tadi? Kullan ataina hukman wa ilma. Masing-masing kami berikan ilmu dan hukum kepada Sulaiman dan kepada Daud. Adapun kepada selain anbiya, Nabi katakan dengan kalimat idza ijtahada al-hakimu fa asaba falahu ajrani, idza ijtahada al-hakim fa akhta falahu ajrun wahid. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala, dikatakan kadzalika ja'alallahu masdarahul baghi. Demikianlah Allah menerangkan sebabnya. Kenapa pertikaiannya, perselisihannya dan perselisihan jenis pertama yang seharusnya kedua-duanya tidak dicela, tetapi mengapa sampai terjadi pertikaian hebat bahkan sampai pertumpahan darah? Jawabnya adalah al-baghi yang ada di tengah mereka. Al-baghi adalah kezaliman atau sifat melampaui batas, berlebihan. Sebagaimana Allah gambarkan tentang Bani Israel atau umat-umat yang telah lalu. Allah katakan wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayinat baghyan bainahum. Tidaklah mereka berselisih, bertikai, kecuali setelah diberi kebenaran atau diberi kejelasan. Setelah datang pada mereka bayinat, setelah datang pada mereka keterangan yang jelas. Kenapa kok berselisih? Kalau tidak tahu sama tidak tahu berselisih wajar. Sama-sama gak ngerti, akhirnya terjadilah perselisihan. Tetapi ini sudah ada ilmunya. Ini hak, ini batil. Yang berkata Allah dan Rasulnya. Karena harusnya orang beriman tinggal aman nabihi kullun min inda rabbina. Kalau bentuknya berita, maka mereka seharusnya sama-sama berkata aman nabihi kullun min inda rabbina. Kami beriman dengannya karena semuanya dari sisi Rabb kami. Kami percaya, selesai. Harusnya tidak berselisih. Atau kalau ayat dan hadis yang menunjukkan tentang perintah dan larangan, satu hukum-hukum tertentu, seharusnya mereka sama-sama berkata, kedua belah pihak, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Selesai, tidak berselisih. Tetapi justru setelah ada kejelasan dari Allah, ada bayinat dari Rasulullah, justru mereka bertikai. Mengapa? Itu pertanyaan besar. Mengapa ada kejelasan kok masih bertikai? Kata Allah, baghyan bainahum, karena ada baghi, sifat ekstrim melampaui batas. Saya yang benar. Katanya, tak bisa, saya yang benar. Loh, saya pakai hadis, saya pakai ayat. Sampai di situ masih perkataan yang benar. Meningkat kebablasan. Ayat kamu nggak benar tuh. Nah ini udah kebablasan. Masa ayat bilang nggak benar? Hadis kamu yang maudhu barangkali itu. Yang satu lagi, kamu yang bodoh, tidak mengerti tafsir. Kurang ajar saya dibilang bodoh. Mulai bagian bainahum. Jadi bukan masalah kejelasan. Kejelasan sudah ada dalam Quran dan Sunnah. Tetapi al-baghi yang ada pada masing-masing pihak. Kadang-kadang bukan satu pihak. Dua-duanya ada baghi. Di sini ada sifat baghi, yang ini ada sifat baghi. Al-baghi mujawazatul hadd. Yang namanya baghi adalah melampaui batas. Wa dzakara hadza fi ghairi mawdhi'in min al-Qur'an. Dan ini disebutkan yang seperti ini bukan hanya di satu tempat saja dalam Quran. Disebut
Baghi. Bahwa penyebabnya adalah al-baghi. Bukan satu tempat saja dalam Quran. Liyakuna ibrah lihadhil ummah. Agar menjadi pelajaran bagi umat ini. Ikhwani fillah azakumullah. Maka al-baghilah yang harus dihindari. Setelah al-baghi dihindari, maka niscaya akan mudah diselesaikan. Kalau terbukti hadisnya secara ilmiah dhaif, terbukti secara ilmiah artinya dengan bukti-bukti, dengan aqwal ulama ahlul hadis, dengan rujukan-rujukan kitabnya, maka yang tadi membawa dalil dengan hadis berkata, kalau gitu saya rujuk, saya kira hadisnya sahih. Selesai, berjabat tangan, akur kembali. Atau sebaliknya hadisnya sahih, lawannya berkata, astagfirullah, anak kira itu hadis dhaif. Afwan ya akhi, tayyib labas. Selesai pertikaian. Mengapa enggak ada baghi? Yang membuat masalah panjang sampai menjadi besar, bahkan sampai berujung pertumpahan darah karena ada hawa, karena ada baghi pada masing-masing pihak. Nasallahu salamah wal afiyah. Wa qaribun min hadzal bab, dan yang dekat dengan masalah ini adalah apa yang dikeluarkan dalam dua kitab sahih. Ma kharrajahu Bukhari wa Muslim fi sahihaini an Abi Zanad an al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala daruni ma taraktukum fa innama halaka man kana qablakum bi kasrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Hadis yang dikeluarkan dalam Bukhari dan Muslim, tidak diragukan kesahihannya oleh semua ulama ahli sunnah. Apa bunyinya? Nabi SAW berkata, daruni ma taraktukum, biarkan aku dengan apa yang aku tinggalkan. Biarkan aku pada perkara-perkara yang aku biarkan. Artinya kalau Rasulullah SAW membiarkan, jangan dibahas-bahas ini boleh tidak boleh. Rasulullah SAW membiarkannya, dikerjakan silakan, tidak juga nggak apa-apa. Daruni ma taraktukum, biarkan aku dengan apa yang aku tinggalkan kalian. Karena sesungguhnya binasanya orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya perselisihan mereka, pertanyaan mereka, tuntutan mereka kepada nabi-nabi mereka. Itu yang menjadi biang pertikaian dan perpecahan. Perkara yang sama Nabi dibiarkan. Ditanya, ya Rasulullah, kalau begini bagaimana? Kalau gini gimana? Kalau gini gimana? Di zaman Bani Israel, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Musa, sampaikanlah kepada Bani Israel agar mereka menyembelih seekor sapi. Maka Nabi Musa sami'na wa ata'na menyatakan kepada Bani Israel, fadbahu baqarah, sembelihlah seekor sapi. Harusnya kan mereka sembelih seekor sapi. Selesai. Mudah sekali. Apa susahnya? Yang bikin susah adalah ketika mereka menyatakan, kamu jangan main-main wahai Musa pada kami. Masa urusan pembunuhan suruh nyembelih sapi? Sapi yang seperti apa? Innal baqara tasyabaha alaina. Sesungguhnya sapi itu banyak. Beda-beda warnanya, beda-beda jenisnya, beda-beda belangnya. Mulailah kesulitan datang. Sapi yang tidak ada belangnya. Sapi yang tidak pernah dipakai menggarap sawah. Sapi yang safra faqiun launuha tasurun nadhirin, yang kuning menyenangkan orang yang memandangnya. Sulit mana? Ketika perintah pertama, sembelihlah seekor sapi. Kemudian ambil sapi sembelih. Dengan mencari yang tidak ada belangnya. Mencari yang warnanya kuning. Faqiun launuha tasurun nadhirin. Yang tidak pernah dipakai menggarap sawah.
lebih sulit. Fadabahuha wa ma kadu yaf'alun. Akhirnya mereka pun menyembelihnya, tapi kata Allah, wa ma kadu yaf'alun. Hampir-hampir mereka tidak lakukan. Mengapa? Susah. Sulit mencarinya. Hampir-hampir mereka tidak mengerjakannya. Berarti apa yang menjadikan mereka susah terjadi perselisihan pertikaian? Karena tuntutan-tuntutan mereka sendiri kepada nabi-nabi mereka. Maka kata Nabi SAW, "Fa'idha nahaitukum an syai'in fajtanibu." Kalau aku larang sesuatu, tinggalkan. Kalau aku perintahkan sesuatu, kerjakan sebisa-bisa kalian. Selesai. Mudah bukan? Ada larangan, tinggalkan. Ada perintah, kerjakan sebisanya. Selesai. Kalau mereka mulai kasratus su'al, banyak tanya, alias rewel. Wa kasratu ikhtilaf, banyak penyelisihan. Kenapa kau enggak begini? Kenapa kau enggak begitu? Kenapa kau sapi yang sembelih? Kenapa enggak kambing saja? Kenapa enggak kerbau saja? Kenapa enggak unta? Emang ada apa dengan sapi? Apa kaitannya dengan pembunuhan? Ini kasratus su'al. Wa kasratu ikhtilaf. Yang membuat pertikaian dan perpecahan, dan itu membuat kebinasaan. Apa yang disuruh kerjakan, apa yang dilarang tinggalkan. Mudah, walhamdulillah. Fa'amarahum bil imsaki amma lam yu'maru bih. Di dalam hadis ini kata Syekhul Islam rahimahullah, Allah perintahkan mereka agar jangan berpegang dengan sesuatu yang tidak diperintah, atau jangan membahas apa yang tidak diperintah. Imsak artinya diam, tidak membahas. Malam yu'maru bih, apa yang tidak disuruh. Jangan membahas-bahas apa yang tidak disuruh, jangan membahas-bahas apa yang tidak diperintahkan, jangan membahas-bahas apa yang Rasulullah biarkan. Kalau biarkan, ya berarti mubah, silakan saja. Mu'allilan, dengan menyebutkan ilatnya, alasannya. Mal'illah, karena itu sebab kebinasaan, itu ilatnya. Kata Nabi, fa innama ahlaka man kana qablakum bi kasrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Karena binasanya umat yang telah lalu adalah karena banyaknya protes mereka terhadap nabi mereka, banyaknya pertanyaan mereka pada nabi mereka, karena banyaknya penyelisihan dan perselisihan mereka terhadap nabi mereka. Itulah sebab kebinasaan. Maka kalian wahai umat Islam, jangan membahas-bahas apa yang tidak disuruh, dan jangan mempertikaikan apa yang tidak diperintahkan. Bi anna sabab halakil awwalin innama kana kasratus su'al. Tsumma al-ikhtilaf 'ala ar-rusul, kemudian menyelisihi para rasul dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Kama akhbarana Allah an Bani Israel, sebagaimana apa yang Allah kabarkan kepada Bani Israel tentang penyelisihan mereka terhadap Musa alaihi salam, atau terhadap perintah Musa alaihi salam. Apa di antaranya? Bani Israel menyelisihi perintah Musa fil jihad wa ghairihi, dalam jihad. Masuklah ke Misra, ke negeri itu, karena mereka menyatakan kami bosan dengan sayur mayur, dengan sayur adas, sayur kentang, kami pengen yang lain. Saya bosan dengan makanan yang Allah berikan dalam bentuk manna wa salwa. Kami ingin kentang, kami ingin sayur mayur, kami ingin apa yang ditumbuhkan dari bumi. Maka kata Musa, udkhulul Misra, masuklah ke Mesir, ke negeri itu, kamu akan dapat. Kata mereka, di dalamnya ada kauman jabbari, di dalamnya ada kaum yang jahat, yang kuat dan sebagainya. Kalau kita masuk, kita akan dibantai oleh mereka. Kata Musa, masuklah. Kalian akan dimenangkan oleh Allah. Dan mereka akan dikalahkan. Ini janji dari Allah Ta'ala. Kalau sudah dijamin menang, idham anta wa rabbuka faqatila wa inna hahuna qa'idun.
Kalau gitu, engkau saja wahai Musa dengan Tuhanmu berperang berdua, kami tunggu di sini. Toh pasti menang. Ini kan kurang ajar namanya. Ini yang menyebabkan Bani Israel binasa. Sudah dikatakan udkhuluha fa innakum ghalibun. Masuklah, kalian akan menang. Ternyata jawabannya idhab anta wa rabbuka faqatila. Inna huna qa'idun. Kalau begitu pergilah engkau berdua dengan Tuhanmu, berperanglah berdua, kami tunggu di sini. Kalau sudah kalian menang, inna dakhilun, kami akan masuk. Wallahi kekurangan ajaran Bani Israel inilah, rewelnya mereka inilah yang membinasakan mereka. Maka wahai umat Islam, wahai kaum muslimin, jangan menjadi seperti mereka. Pembahasan kitab ini. Jangan jadi seperti mereka. Jangan tasyabbuh bil Yahud. Jangan tasyabbuh dengan Bani Israel. Jangan menyerupai mereka. Selalu mendebat dalil. Selalu mendebat ucapan nabinya. Nabinya menyatakan jangan. Dia bukannya sami'na wa ata'na. Tapi kenapa kok jangan? Itu kan bagus. Astagfirullah. Astagfirullah. Kamu jangan kayak Bani Israel. Iqtidha siratal mustaqim adalah mukhalafatu ashabil jahim. Konsekuensi dari jalan yang lurus adalah agar kita jangan menyerupai ashabul jahim. Jangan menyerupai Bani Israel. Jangan menyerupai Yahudi atau Nasrani. Wa fi kasrati su'alihim an sifatil baqarah. Demikian pula banyaknya pertanyaan-pertanyaan mereka ketika disuruh menyembelih baqarah, sapi. Dan sudah kita kisahkan secara ringkas. Bahwasanya mereka bertanya sapinya yang kayak apa, warnanya bagaimana, ila akhirih. Lakin hadzal ikhtilaf 'ala al-anbiya. Tetapi kisah tadi Bani Israel dengan Musa alaihissalam adalah penyelisihan mereka terhadap nabi, kepada para nabi. Wa huwa wallahu alam mukhalafatul anbiya, dan itu wallahu alam masuknya dalam bab menyelisih para nabi. Artinya bukan yang sedang kita bahas. Kama yaqulu ikhtalafan nas 'alal amir idza khalafuhu. Sebagaimana ucapan dalam bahasa Arab, ikhtalafan nas 'alal amir, berselisih manusia terhadap amir. Apa maknanya? Maknanya mereka tidak turut, tidak taat kepada penguasanya. Dikatakan mereka menyelisihi amir. Wal ikhtilaful awal, sedangkan ikhtilaf yang dibahas di awal adalah ikhtilaf antar mereka, bukan kepada Nabi. Kalau kepada Nabi babnya lain. Tidak dikatakan pertikaian atau perselisihan, tapi dikatakan menyelisihi Nabi. Itu sudah muttafaq alaihi atas jeleknya orang yang menyelisihi nabinya. Tetapi yang kita bahas adalah mukhalafat ba'duhum ba'dha. Wa in kana al-amrani mutalazimani. Walaupun kedua perkara itu saling berkait yang tidak bisa lepas. Aw an ikhtilaf alaihi huwa al-ikhtilaf fima bainahum, atau ikhtilaf yang terjadi adalah ikhtilaf yang ada di tengah mereka sesama mereka. Fa innal lafdha yahtamiluhu, lafadznya mengenai keduanya. Ikhtilaf itu atau dikatakan dengan kalimat waqtilafuhum ala anbiya'in, ikhtilaf ala al-anbiya. Apa maknanya? Ada dua makna, dan kedua-duanya terkandung dalam makna itu atau dalam lafaz ikhtilafuhum. Yang pertama dengan makna menyelisihi Nabi. Ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, ikhtilafnya mereka terhadap nabi mereka, maksudnya penyelisihan mereka terhadap nabi mereka. Kalau itu bukan pembahasan yang sedang dibahas, iya kan? Tetapi terkandung juga dalam masalah yang sama, dalam kata ikhtilaf ala anbiya'ihim, terkandung makna mereka berselisih sama mereka. Ini kita harus sembelih, jangan, ini kita belum jelas. Kerjakan saja, enggak, jangan. Mereka berselisih sama mereka dalam mempraktekkan perintah dari Nabi Musa. Wal lafdhu yahtamil ma'nayain. Lafaz tadi mencakup dua makna tadi. Sehingga dalil ini bisa dipakai
Untuk apa yang kita bahas? Kalau sudah ada perintah, kalian nggak perlu bertikai. Kalau sudah ada qala Rasulullah SAW, kalau sudah ada amar Rasul atau nahar Rasul, maka kita tinggal berkata sami'na wa ata'na. Kenapa harus bertikai? Ini maksudnya mungkin bukan begitu. Ya akhi, bahasa Arab sudah sangat jelas dan ulama sudah membicarakannya. Ijma', mereka semua mengerjakannya, apalagi? Ikhwani fi din, a'azzakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka yang dilarang dan merupakan tasyabbuh dengan ahlul kitab adalah kedua-duanya. Jangan menyelisihi Rasul seperti Bani Israel. Jangan rewel kalau sudah ada perintah Nabi. Jangan seperti Bani Israel. Dan yang ketiga, jangan kalian bertikai berdebat karena masalah yang sudah jelas ada dalam Quran dan Sunnah. Berarti pasti itu karena hawa. Ayatnya sudah sangat jelas, hadisnya sudah sangat jelas, kalian masih berbantah-bantahan. Nasallahu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.